Oli palsu ini bahan dasarnya adalah berasal dari zat yang sebenarnya bukan untuk oli. Peredarannya sangat masif dan sangat luas sekali. Mereka telah mendistribusikan ke seluruh Indonesia. Olinya oli diesel yang saya jual. Nah dari situ saya mulai curiga, nggak taunya memang dari oli itulah dibuat untuk seperti merek-merek ya maaf, itu kan, Wan dulu itu sama Kak itu. Biasanya yang paling laku yang mana? Ini paling laku. Oh ini asli dari nya langsung. Ini kita coba yang saya beli di pinggir jalan. Oke, cukup susah ya untuk bukanya juga. Oh, ini teksturnya lebih cair ya, Mas? Peredaran oli palsu masih terjadi di tengah masyarakat. Beberapa merek terkenal menjadi sasaran pemalsuan. Mirisnya, ada saja yang tertipu membeli dan menggunakan oli mesin palsu pada kendaraannya. Padahal dampak pada mesin nyata dapat merusak spare part mesin kendaraan bermotor. Lalu, bagaimana agar tidak menjadi korban oli palsu? Simak liputan selengkapnya di Target. Per liternya itu ya. Pertengahan Oktober lalu, polisi membongkar pemalsuan oli motor di Kabupaten Demak dan Kota Semarang, Jawa Tengah. Dua tersangka pembuat sekaligus pengedar oli palsu ditangkap. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan salah satu produsen oli resmi. Yang laporan kepada kami adalah oli dengan merek AHM Honda, ya, kemudian oli dengan merek Yamaha. Oli palsu ini bahan dasarnya adalah berasal dari zat yang sebenarnya bukan untuk oli. Para tersangka AG dan DH menggunakan oli bekas yang ditambahkan zat aditif dan pewarna agar menyerupai oli asli. Dalam sehari, mereka membuat 3.000 botol oli palsu. Selama 2 tahun, para tersangka mengedarkan oli palsu ke beberapa daerah. Setiap bulannya, mereka meraup untung hampir 1 miliar rupiah. Peredarannya sangat masif dan sangat luas sekali. Mereka telah mendistribusikan ke seluruh Indonesia. Dan yang paling utama adalah di wilayah Jawa Tengah dan di wilayah Kalimantan. Kalimantan, Pak. Demak. Tentang pesanan. Lewat online itu, Pak. Lewat? Online. Sementara akhir Agustus lalu di Bekasi, Jawa Barat, polisi membekuk 4 pelaku pemalsuan oli mesin kendaraan. Polisi menyita ribuan botol oli bekas berbagai merek, belasan drum oli, dan puluhan karung tutup botol kemasan oli berbagai merek. Dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda sebesar 2 miliar rupiah. Pelaku membeli bahan baku oli bekas hingga botol kemasan oli berstiker asli melalui Facebook. Lalu pelaku menjual oli palsu buatannya melalui media sosial. Kalau botol beli lewat online, Pak. Kalau olinya lewat dari Semarang lewat online juga, Pak. Beda-beda, Pak. Ada yang bisa scan barcode, ada yang nggak bisa, tergantung kita minta, Pak. Ada ke Semarang, ke Bandung, Lombok. Sebelumnya pada pertengahan Maret lalu, polisi mengungkap pemalsuan oli kendaraan berbagai merek di Jakarta Utara dan Tangerang. Polisi menetapkan 1 orang tersangka. Berhasil diamankan 1 orang tersangka, inisialnya RB. Ada 2 tempat atau 2 lokasi yang menjadi tempat kegiatan pemalsuan oli berbagai merek.
kemudian juga ada beberapa kendaraan truk dan mesin untuk membuat offset atau stiker. Beberapa merek terkenal menjadi sasaran pemalsuan oli kendaraan. Akibatnya, masyarakat awam menjadi korban. Seperti yang dialami Pailo Rizky, warga Kabupaten Bandung. Agustus lalu, lelaki 22 tahun ini mengganti oli mesin motornya di sebuah bengkel kecil. Beberapa hari kemudian, ia merasa ada yang tidak beres dengan mesin motornya. Kisaran 4 hari jika dipakai terlalu lama gitu berapa km akan kerasa berat, mesin panas, tarikan lemot, dan si mesin pun kalau dicipratin air langsung menguap gitu. Rizky pergi ke bengkel langganannya. Ia terkejut ketika montir mengatakan suara mesin motornya kasar dan cepat panas akibat oli palsu. Agar kembali prima, mesin mesti dibongkar dan dibersihkan. Baru juga turun mesin gitu, udah dapat oli palsu harus diturunin lagi, mesinnya harus dibongkar-bongkar lagi. Perasaannya ya campur aduk gitu. Baru juga ngeluarin uang banyak gitu, udah harus ngeluarin lagi gitu. Meski kasus oli palsu kerap terungkap, peredaran pelumas abal-abal ini tetap banyak di pasaran. Olinya oli diesel yang saya jual. Tapi nggak taunya memang dari oli itulah dibuat untuk seperti merek-merek yang pedal gitu kan, top itu sama kas. Di antara berbagai merek pelumas mesin kendaraan yang dijual di pasaran, terselip pelumas palsu. Selain melalui bengkel dan toko, oli palsu ini juga diedarkan melalui marketplace. Kami menelusuri peredaran oli palsu di beberapa bengkel dan toko oli di Jakarta Pusat. Kami mencoba membeli salah satu merek oli yang kerap dipalsukan. Bu, mau oli dong. Oli buat motor metik, Pak. Bagusan mana, Pak? Bagusan ini Berapaan ini? 55. Ini 55. Kalau Kami langsung mengecek keaslian oli dengan cara memindai barcode pada botol kemasan oli. Ini cara paling mudah dilakukan konsumen awam. Hasilnya, kami diarahkan ke situs www.ahmto.top. Situs ini merupakan tiruan karena situs resmi produk oli ini adalah www.ahm.to. bedanya apa dong, Pak? Bagusan ini tapi. Bedanya sebenarnya ini nggak bisa 55, bedanya cuma Honda juga semua. Biasanya yang paling laku yang mana? Nah ini paling laku nih. Oh, ini asli dari langsung. Ya. Asli distribusi. Iya. Oh. Penelusuran kami lanjutkan di marketplace. Kami memesan produk oli motor yang sama dengan yang sebelumnya kami beli di bengkel dan toko oli. Setelah barang yang dipesan sampai, kami langsung mengecek keasliannya. Hasilnya, kami juga diarahkan ke situs yang sama, www.ahmto.top, yang merupakan situs tiruan. Dari pengecekan ini, produk oli yang kami beli adalah palsu. Peredaran oli palsu tak pernah mati. Permintaan pelumas yang tak pernah sepi membuat para pemalsu memutar otak untuk membuat tiruan yang makin mirip oli asli, lalu menjualnya dengan harga miring. Kecenderungan dari masyarakat juga kenapa terus menggunakan oli palsu, tanda kutip, ya karena harganya lebih murah dibandingkan di agen resmi yang jaminannya adalah oli asli.
Jadi kenapa terus terjadi? Karena tadi ada kebutuhan satu membutuhkan oli. Tim target menemui OM, mantan karyawan pemasaran sebuah perusahaan pelumas ternama. Ia secara sembunyi-sembunyi pernah memasok bahan baku untuk pembuatan oli mesin palsu. OM mendapati salah satu pelanggannya ternyata pemalsu oli. Awalnya OM tidak mengetahui produk yang ia jual, yakni oli diesel, digunakan sebagai bahan baku oli palsu. Saya memang kerja di oli ya, di oli juga. Saya kenal beberapa grosir-grosir besar awalnya, nah itu ada yang permintaannya itu yang lumayan cukup besar. Dari sanalah saya tuh mulai kenalan ya. Nah kenalan di situ ngobrol-ngobrol, nggak taunya dia minta oli ke saya itu, minta oli sekian 100 karton, dan saya bingungnya sih dalam 2 hari 3 hari langsung habis. Rata-rata sih ada yang 100, ada yang bisa 200 karton. Oli diesel yang dibeli dari OM dioplos hingga menyerupai beberapa produk oli merek terkenal. Nah dari situ saya mulai curiga, saya coba deketin, nggak taunya memang dari oli itulah dibuat untuk seperti merek-merek itu. Dia lebih memilih barang itu barang pas nguping jadinya. Ada lagi oli dari diesel. Kadang-kadang dia melihat, oh yang murah mana, pokoknya dia patokannya di situ yang murah. Beberapa tahun bekerja sama dengan pemalsu oli, OM tahu betul seluk-beluk pembuatan oli palsu hingga peredarannya. Terus ada juga tutup botol, aluminium foil sama stiker. Nah di situ saya lihat derem-dereman oli itu. Derem-dereman itulah yang dicampur lah sama dia dengan bahan kimia. Karena mereka sudah mengerti untuk mencampur ya, jadi warna ini, nah seperti itu. Selain oli bekas dan oli diesel, base oil juga kini dipalsukan sebagai produk pelumas. Base oil merupakan bahan dasar pelumas yang berasal dari pengolahan minyak bumi. Kalau dulu itu orang mulai dengan pelumas bekas yang dimurnikan, sehingga mungkin ketika menyaring kurang bersih, lalu ketika dituang kelihatan bukan bening gitu ya. Tapi sekarang nggak lagi. Sekarang mereka udah masukkan saja base oil tanpa ada aditif ke dalam kemasan yang seperti asli, dengan etiket yang seperti asli juga, komplit dengan semua identitas termasuk QR code, termasuk SNI dan sebagainya. Sehingga orang awam sulit sekali untuk membedakan. Untuk menjadi produk akhir sebagai pelumas, bahan ini memerlukan proses lebih lanjut. Oli palsu bisa merusak mesin kendaraan. Apa yang mesti dilakukan agar tidak tertipu oli palsu? Nih kita coba yang saya beli di pinggir jalan. Oke, cukup susah ya untuk bukanya juga. Oh. Mutu, kalau merek saya enggak ya. Yang jelas nomor 1 kualitas oli, harga itu jaminan ya. Dari abangnya aja yang ngasih, nggak nanya-nanya gitu. Kurangnya perhatian dan pengetahuan pengguna kendaraan saat membeli dan mengganti oli kendaraannya menjadi celah yang dimanfaatkan para pembuat dan pengedar oli palsu. Oke saudara, untuk mengetahui seberapa jauh masyarakat bisa membedakan oli asli dan yang palsu, saya sudah memegang 2 oli asli dan palsu. Saya akan cek langsung siapa yang bisa membedakan asli dan palsu. Ayo ikuti saya. Halo Bang, sama Bang siapa Bang namanya? Richard. Bang Richard. Bang Richard, nih tahu nggak Bang bedain oli asli dan palsu? Boleh dipegang dulu Bang. Menurut Abang yang asli yang mana, yang palsu yang mana? Coba. Boleh dibuka, dilihat-lihat. Oke, lagi dulu. Coba lagi. Yang asli yang mana? Yang mana yang asli? Ini. Yang ini yang asli. Boleh tunjukin ke kamera yang asli yang mana?
Yang ini yang asli ya. Oke, bisa bedain nggak? Coba dipegang, boleh dipegang, dilihat-lihat. Kira-kira yang mana yang asli, yang mana yang palsu? Nggak bisa, Mbak. Nggak bisa ya? Iya, kelihatannya sama soalnya. Kelihatannya sama. Kalau disuruh pilih yang mana yang menurut Mas asli? Ini nih. Ini, boleh ditunjukin ke kamera, berarti aslinya yang ini ya. Ini ada yang udah dituang nih, Mas. Silakan lihat dari warnanya, kemudian baunya. Silakan dipilih yang mana yang asli dan yang mana yang palsu. Ini yang asli ya ini. Ini yang asli. Kenapa? Kenapa milih yang ini yang asli? Ini baunya nyengat kayak ada bensinnya. Baunya nyengat kayak ada bensin? Iya, tapi kalau dari segi warna, Mas? Sama aja sih. Sama aja ya? Tidak bisa membedakan ya kalau dari segi warna? Fix ya, yang ini yang asli ya? Iya. Oke, Bang. Sama Bang siapa? Roma. Bang Roma. Bang Roma boleh dipilih ini. Mana yang asli, mana yang palsu boleh, Bang? Susah sih buat ngebedainnya yang mana yang asli. Susah ya? Oke, sekarang kita coba yang udah dibuka nih, yang udah dituang. Ada 2 oli, yang asli yang mana, yang palsu yang mana, boleh Bang Roma? Oh ini palsu. Yang mana? Langsung tahu yang ini, yakin? Yakin. Kenapa? Yakin banget. Ada bau apa Bang berarti kan? Bau perengus gitu Mbak. Fix ya, yang ini Fix, ya, yang ini yang asli. Yang palsu. Yang palsu ya, yang palsu. Guna mengonfirmasi keaslian oli yang kami beli sebelumnya, kami mendatangi bengkel resmi yang menyediakan produk yang sama. Berarti ini sudah ada 2 oli, yang ini yang saya beli di pinggir jalan, kemudian ini oli asli dari bengkel sini ya. Oke, bengkel resmi Honda ya. Oke, kita kalau bandingkan Mas, ini secara kemasan cukup sama ya Mas ya. Oke, kita akan coba scan barcode. Scan barcode-nya ini sama di sini ya. Oke, kita lihat. Terbaca. Ini saya diarahkan ke www.ahm.to. Betul? Betul, oke, AHM. Kita coba juga ya Mas ya untuk scan yang pinggir jalan. Kita coba. Oh, ini ahm.to.top. Ini kita lihat ada perbedaan website. Kalau misalnya saat kami cross check di oli yang asli dari bengkel, kami diarahkan ke website www.ahm.to. Kemudian setelah kami cross check lagi untuk satu oli yang kami beli di pinggir jalan, itu diarahkan ke website yang berbeda, ahmto.top. Kita lihat apakah kandungan di dalamnya dari segi warna, kemudian dari segi bau, mungkin kita bisa coba bedakan. Ya, kita bedain sama-sama. Oke, buka yang asli dulu deh kayaknya ya Mas ya. Kita coba buka yang asli. Boleh diperlihatkan ketika bukanya. Oke. Nah, yang asli kalau dibuka, oh tutup bagian leher ini tertinggal ya Mas ya. Nih kita coba yang saya beli di pinggir jalan. Oke, cukup susah ya untuk bukanya juga. Ini yang saya beli di pinggir jalan, kemudian yang ini yang asli dari bengkel resmi Honda. Ini baunya lebih ke ada bau apa tuh? Ada bau bekas mesin pembakaran. Kalau ini bukan, ya menurut saya sih ini palsu ini ya. Soalnya kan dari baunya agak beda, agak sakit-sakit. Oke. Ya kalau yang ini baunya nggak ada bau. Mesin kendaraan yang menggunakan oli palsu akan menunjukkan tanda-tanda tidak wajar. Antara lain, tarikan mesin terasa berat, mesin cepat panas saat berkendara, dan mengeluarkan suara kasar. Penggunaan oli palsu dalam jangka waktu lama dapat berakibat buruk terhadap mesin kendaraan. Fungsi pelumasan yang tidak maksimal akan merusak komponen mesin. Mesin kendaraan pun harus dibongkar untuk membersihkannya dari oli palsu. Jika Anda merasakan beberapa gejala tadi, segera periksakan kendaraan Anda ke bengkel terpercaya. Agar tidak menjadi korban oli palsu, ada beberapa tips yang bisa Anda praktikkan. Beli oli di toko dan bengkel resmi atau yang terpercaya. Perhatikan kemasan oli. Pastikan kemasan tersegel rapi dan simetris. Berikutnya, pindai barcode yang tertera di bagian belakang kemasan.
Pastikan hasil pindai mengarahkan Anda ke website resmi produk oli yang akan Anda beli. Kalau mau ganti oli, itu sebaiknya beli olinya paling nggak di gerai resmi lah. Sehingga kemungkinan untuk keliru membeli produk yang palsu itu kecil gitu ya. Guna memutus mata rantai peredaran oli palsu, konsumen dituntut lebih teliti saat membeli pelumas mesin kendaraan. Selain itu, kepedulian masyarakat terhadap keberadaan oli palsu juga dibutuhkan. Segera lapor jika menemukan oli palsu. Itu harus juga perlu jadi perhatian masyarakat supaya berpartisipasi aktif. Kalau ada yang palsu dicurigai, segera melapor ke pihak kepolisian. Semoga cepat ketangkap gitu penjual atau pengedar oli palsu, distributornya juga gitu cepat ketangkap. Agar kendaraan Anda selalu dalam kondisi prima, ganti oli secara rutin dan gunakan oli sesuai spesifikasi kendaraan Anda. Jangan lupa memastikan oli yang Anda beli asli. Maka telitilah sebelum membeli oli.